Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Alip Merespon. Seperti janji saya kemarin, akan meneruskan pembahasan dari sebuah website yang begitu meresahkan dan menyesatkan umat Islam karena dia banyak mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Oke? Nah, kita bisa lihat di sini, ini salah satu contoh sebuah judul yang dia buat. Ya, ini sekali lagi saya sampaikan nih. Ini websitenya Isa dan Islam, dan dia membuat judul yang cukup ya menyesatkan dan meresahkan, ngemis-ngemis lah terhadap Islam. Apa dia katakan? Islam termasuk agama yang merayakan Natal. Ini penjelasannya, katanya begitu. Dia membuat narasi framing penggiringan secara halus agar umat Islam turut merayakan Natal. Sebenarnya adalah tujuannya agar umat Islam itu keluar dari keislaman secara akidah, ya kan? Secara akidah tanpa disadari oleh penganutnya itu sendiri. Mungkin untuk kalangan yang paham terhadap ajaran Islam, terhadap agama Islam, terbentengi akidahnya. Namun untuk kalangan yang awam, tanda kutip ya, yang awam, yang tidak begitu banyak memahami tentang pelajaran agama Islam dan sebagainya, menganggap ini sebuah kebenaran nanti, dan mereka merasa terbiasa untuk mengucapkan ucapan seperti ini. Nah kan, nanti lebih parahnya dan lebih bahayanya lagi adalah kalangan umat Islam ini ya, yang mengucapkan seperti ini akan membuat stigma miring terhadap umat Islam yang tidak mengucapkan. Jadi dari kalangan umat Islam sendiri nanti mengucapkan kalian itu intoleran dan sebagainya terhadap umat Islam yang tidak mengucapkan. Oleh karena itu kita bahas di sini ya. Kita bahas ini websitenya yang sangat meresahkan dan sangat menyesatkan. Ini dia posting nih di sini, masih termasuk baru 4 Desember 2024. Di sini dia membuat judul Islam termasuk agama yang merayakan Natal. Ini penjelasan gitu ya. Oke, berkaitan dengan masalah misal polemik atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa ada yang mengatakan boleh atau tidak bolehnya mengucapkan Natal seperti itu ya. Itu dalam hal nantilah ikhtilafnya, saya tidak akan membahas di sana. Tapi kita akan membahas poin intisari dari perayaan Natal berdasarkan, ya ini ya poinnya, berdasarkan pemahaman iman orang Kristen itu sendiri. Karena ini yang memuat adalah orang Kristen, dan poin inti dari perayaan Natal itu adalah dimuat di sini. Mari kita buka, kita kupas. Saya tidak akan panjang lebar berkaitan dengan polemiknya, pendapat mengucapkan perayaan Natalnya. Umat Islam nanti akan memahami, sehingga saya bisa mengeluarkan sebuah pertanyaan, masihkah Anda mau mengucapkan selamat hari Natal, kan gitu ya. Oke, kita lihat ini sejarah Natal, dan bahwa Natal itu sebenarnya sejarahnya panjang, perayaannya keyakinan-keyakinan yang berhubungan dengan kelahiran tanggal 25 Desember gitu kan. Bagaimana dewa-dewa begitu banyak yang lahir di tanggal 25 tersebut gitu. Oke, sejarah-sejarah ini saya rasa Iwan Pilah semua juga sudah banyak mengetahuinya. Saya untuk mempersingkat waktu saja ya, saya akan ke poin-poin inti yang di sini adalah dia itu mengutip ayat Al-Quran yang memang tujuannya itu untuk menyesatkan umat Islam, sehingga umat Islam itu layak merayakan Natal gitu loh, versi mereka gitu ya. Nah, pertama di sini kan, di sini dia mengatakan begini nih. Ini kita baca ya. Keistimewaan kelahiran Isa dalam Al-Quran. Oke, dia mengutip apa di sini dia katakan. Kita baca saja. Jelas ada manfaat untuk merayakan kelahiran orang penting. Umat bisa merenungkan ajarannya dan juga makna kehidupannya. Ya, ini kita baca pelan-pelan ya. Hal inilah yang dilakukan para mukmin saat merayakan Maulid Nabi. Walau tidak ada perintah langsung, namun umat melakukan ibadah dan perayaan untuk mengenangnya. Ingat, di sini dia membuat framing, membuat narasi yang sangat lembut agar nanti kita mengikuti merayakan Natal, itu tujuannya. Dan
sebenarnya kita luruskan dulu di sini, umat Islam ketika masalah perayaan ada Maulid Nabi misal, yang dibahas itu adalah bukan tentang maulidnya, tapi hikmah tentang bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa mengembalikan ajaran-ajaran atau manusia yang sebelumnya berada di dalam kesesatan dengan lahirnya Rasulullah SAW, sehingga dapat mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya gitu, bukan merayakan sebagai Tuhan dan sebagainya. Artinya apa? Momen tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, yaitu pengajian. Menariknya, ini kita lanjut baca, tidak ada kisah detail mengenai kelahiran Nabi Islam dalam Al-Quran, namun ada begitu banyak tercatat mengenai keistimewaan kelahiran Isa Al-Masih. Beberapa contoh. Jadi ini lagi menggiring opini ya, menggiring opini. Nah, di sini kita lihat kelahiran Isa adalah saat menggembirakan. Contoh, dia mengutip di sini tertulis, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia mengutip surah ketiga ini surah Ali Imran ya, ayat 45. Kita buka saja Al-Qur'annya. Di sini kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini bunyinya kan, bahwa apa di sini bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa banu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ini juga yang sering jadi bahan framing atau penggiringan opini dari kawan-kawan Kristen, bahwa itu loh Nabi Isa itu yang terkemuka di dunia dan di akhirat gitu kan. Dia sering bilang seperti itu. Nabi mana lagi yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Nah, sering-sering kayak gitu ya. Oke, kita baca terjemahnya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat, yaitu firman dari Allah, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi ini kenapa dikabarkan di kelahirannya? Karena kan ini proses kelahiran yang ajaib kan gitu ya, bahwa sebagai tanda kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah bisa menciptakan seseorang tanpa adanya seorang ayah gitu. Nah, kita lanjut baca, kita luruskan pelan-pelan. Berikutnya adalah ya, di poin kedua, ada kesejahteraan saat kelahiran Isa katanya. Di sini dibacakan apa? Di dalam surah Maryam surah 19 ayat 33. Apa nih? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma. Nah, ini nih, kita buka aja ayatnya ya. Oke, dia ngutip-ngutip ayat Al-Quran ini. Lihat, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di sini juga orang-orang Kristen suka mengambil ngemis-ngemis dalil ke dalam ayat ini, bahwa di sini Nabi Isa katanya sudah wafat. Padahal di dalam kaidah mengkaji Al-Quran itu nggak begitu. Jadi wassalamu dan keselamatan atau kesejahteraan alayya kepadaku, yauma pada hari, wulidtu aku dilahirkan. Kata wulidtu itu fi'il madi, peristiwanya lampau sudah terjadi. Wa yauma amutu, dan pada hari aku akan wafat gitu kan, karena ini fi'il mudhari, peristiwa yang akan datang, karena Nabi Isa memang belum wafat. Cuman kalau oten biasanya nyerang di sini pada hari kewafatanku, seolah-olah dia mengatakan bahwa Nabi Isa sudah wafat. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan, sama ini fi'il mudhari juga, kelak nanti akan dibangkitkan kan gitu. Nah, dia sedang mengutip-ngutip tentang kelahiran Nabi Isa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama tadi surah Ali Imran ayat 45, surah Maryam ayat 33, satu lagi ayat merupakan tanda dan rahmat Allah bagi manusia. Nah, ini kami hendak menjadikan Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami gitu kan. Nah, ini sehingga apa? Melihat semua dalil ini memberi dasar yang kuat. Ini yang ini nih ya, dia apa katakan, memberi dasar yang kuat bahwa ada makna dalam terkandung dari hari kelahiran Isa, sehingga agama yang merayakan Natal bukan kafir.
Kacau ini orang. Bukan gitu kali Ferguson framingnya. Aduh, parah kali ini orang. Kelahiran Nabi Isa itu sebagai tanda kekuasaan Allah, yang bahwa Allah Maha Kuasa, bisa menciptakan manusia yang terlahir tanpa seorang ayah, kan gitu kan. Nah, contoh yang tadi dikatakan di sini, yang dia mengutip surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya. Qala kadaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin walitaj'alata sebentar walinaj'ala sorry saya deketin dulu mic-nya, saya geser dulu, mohon maaf biar nggak salah baca. Sini dikatakan nih ya, walinaj'alahu ayatal linnasi wa rahmatam minna wa kana amrom maqdiya gitu. Dan Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, kata Allah melalui pelantaran malaikat Jibril menyampaikan kepada Sayyidah Maryam, dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Ya, ini ayat-ayat Al-Qur'annya yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi tadi dia mengemis-ngemis ayat ini. Tujuan dia apa? Katanya ingin melegalkan tentang perayaan Natal itu. Umat Islam itu atau kaum mukmin itu juga harus memperingati. Nah, itu poinnya. Cuman ikhwan fillah semuanya, ya. Iwan Pilas semuanya, perlu kita pahami di sini adalah bagaimana mungkin kita mau merayakan Natal gitu kan? Karena di dalam keyakinan orang Kristen ini sungguh sangat ya merendahkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa demikian? Mari kita lihat di sini ya. Nih. Kita langsung ke sini. Makna perayaan Natal yang sebenarnya ini nih yang perlu kita pahami bersama. Kita baca, oke. Sebentar. Ini si website penyesat ini nih. Ini yang tidak akan bisa kita terima sama sekali. Bahkan ini sungguh sangat meresahkan dan sangat menyesatkan umat Islam. Oke, kita baca ya pelan-pelan nih. Kelahiran Isa memang adalah saat yang menggembirakan karena Isa menyatakan keselamatan Allah bagi manusia. Nah, ini kita sebagai manusia pasti penuh dosa sehingga kita tidak mampu untuk masuk surga. Ini yang sangat tidak mau diterima oleh ajaran Islam. Apa dia katakan? Allah menjelma menjadi manusia melalui Isa Al-Masih. Jadi tadi dia ngutip-ngutip ayat Al-Quran itu membuat penggiringan opini untuk melegalkan, mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia melalui Isa Al-Masih. Ini kata dia nih, tujuannya adalah menunjukkan panduan kebenaran kepada kita juga, kepada kita juga memberi ampunan dosa saat berkorban di kayu salib, itu katanya. Dan hal seperti ini adalah konsep keimanan yang sangat tertolak di dalam ajaran Islam. Ini sangat tertolak. Ini pertama, dengerin ya ikhwan fillah semua ya. Ini yang perlu kita catat. Dia sama sekali tidak menyebut kata Yesus di sini. Dia banyak full dari tadi mengatakan Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Ya kan? Padahal kami selama berdebat dengan mereka, mereka sering menolak siapa Isa Al-Masih. Mereka berusaha untuk tidak mengenalinya Isa Al-Masih. Yang mereka kenal adalah Yesus Kristus, katanya kan gitu. Nah, di dalam sebuah informasi yang mereka buat di belakang layar seperti ini, tidak sama sekali menyinggung istilah kata Theos, kata Yesus. Mereka tidak nyinggung. Padahal mereka itu mesti nyebutnya Yesus aja. Dan kalau seandainya mereka membuat seperti ini nih,
Theos menjelma menjadi manusia melalui Yesus, mungkin umat Islam tidak akan tersinggung. Tapi ketika dia sebutkan Allah menjelma menjadi manusia, ini sungguh sangat merendahkan dan menghinakan umat Islam, sehingga dia ingin melegalkan Isa Al-Masih adalah Allah yang menjadi manusia gitu. Itu opini yang sedang mereka giring. Dia mengambil dalil dari kitab apa? Kolose 2 nomor 9 gitu kan. Bahkan di sini mereka menyebutnya Injil, padahal ini adalah surat Paulus, bukan Injil gitu ya. Apa di sini dia katakan dalam terjemahannya pun dia menggunakan kata sebab di dalam Al-Masih katanya. Kenapa nggak di dalam Kristus atau Yesus? Dia menggunakan kata Al-Masih. Secara jasmani berdiam keilahian yang sempurna. Kamu juga dahulu mati karena dosa-dosamu, namun kamu dihidupkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Dia Al-Masih. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di sini ya, kita sedikit lagi baca. Nih, kita sebagai manusia berdosa hanya perlu ini kan ya, hanya perlu meresponinya dengan benar, yaitu kita bisa mengimani dan menjadi pengikut Isa, maka Allah akan menyelamatkan kita. Ini adalah sebuah penggiringan opini yang sangat menyesatkan terhadap umat Islam, menggunakan istilah, menggunakan kata Isa Al-Masih, menggunakan kata Allah, padahal kitab mereka itu menyebutkan kata Theos kepada Tuhannya dan menyebutkan Yesus kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini kenapa mereka itu mepet dan nyerempet terus terhadap ajaran Islam gitu. Nah, ini yang kita tidak terima. Dia mengatakan Allah menjelma menjadi manusia, padahal kalau kita buka Al-Quran ya, di dalam Al-Quran, karena konsep ini sudah dibantah oleh Al-Quran. Apa di situ? Di dalam surah Al-Maidah. Nah, ini kan di dalam surah Al-Maidah sudah dijelaskan dengan tegas bagaimana mungkin kita mau mengikuti konsep melegalkan menuhankan Nabi Isa. Dia mengutip-ngutip Isa Al-Masih dan mengutip Al-Quran. Padahal di sini di dalam Al-Quran justru disebutkan ketika tadi mengatakan bahwa Allah menjadi manusia, menjadi Isa Al-Masih, justru di sini Al-Quran sedang membantah. Apa di sini dikatakan? Laqad bismillahirrahmanirrahim. Sebentar mic-nya. Oke. Ini laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Al-Quran dengan tegas mengatakan laqad, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Al-Quran sudah membantahnya tentang konsep Allah menjadi manusia yang bernama Isa Al-Masih. Tadi dia membuat penggiringan opini untuk melegalkan ketuhanannya, mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia Al-Masih. Padahal di dalam Islam konsep ini sangat dibantah. Mohon maaf ya, kami sangat jijik ketika dan sangat marah, sangat kesal ketika mereka menarasikan bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia namanya Isa Al-Masih. Karena apa? Allah sangat membantah. Di dalam ajaran Islam itu sangat dibantah gitu loh. Nah, jadi umat Islam yang mengucapkan Natal kepada orang Kristen berarti mereka sedang menyepakati konsep tentang bahwa Allah itu telah menjadi manusia yang bernama Isa Al-Masih. Karena ini dia sebutkan makna perayaan Natal yang sebenarnya. Berarti ketika kita mengucapkan Natal kepada mereka, kita ini sedang mengucapkan selamat kepada sebuah ayat Al-Quran yang sedang membantah pemahaman ini gitu loh. Akidah bisa tergadai ini. Hati-hati ya ikhwan fillah semuanya. Ini sebuah penggiringan opini dari mereka, ngutip-ngutip ayat Al-Quran, menggunakan istilah Isa Al-Masih, menggunakan kata Allah dan sebagainya, padahal konsep mereka itu tewas. Nah oke, pertama, ayat Al-Quran sangat membantah tentang pengajaran seperti itu ya. Saya simpan lagi HP-nya sebentar. Sangat membantah konsep ajaran itu. Bagaimana tentang ajaran para nabi yang terdahulu yang tertulis dalam kitab mereka? Padahal kitab mereka sendiri itu sangat membantah. Apa di sini dikatakan nih?
Bilangan 23 nomor 19. Di sini dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Padahal di sini kalau Tuhan sudah berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia, ini tidak mungkin dia berfirman tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Nggak mungkin Tuhan tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah berfirman bukan manusia dan bukan anak manusia, tidak mungkin melanggar firman-Nya gitu loh. Ini padahal dalam ajaran para nabi. Dan ini kalau disebut kitab bilangan ini adalah kitab Torah Musa katanya kan ya, yang mereka gunakan, yang ada diakui kitab mereka oleh Kristen itu sendiri, itu sudah mengatakan bukan manusia dan bukan anak manusia gitu loh. Ini sebuah penyesatan yang sangat luar biasa dilakukan oleh mereka, kaum Kristen ya. Lalu bagaimana konsep kitab mereka mengajarkan tentang konsep bahwa Theos atau Tuhan itu menjadi manusia? Padahal ini sering kami bahas juga dalam sebuah perdiskusian. Ketika di dalam kitab mereka konsep orang-orang Yunani ya, dengan bahasa Likaonia mereka berkata paham dewa-dewa. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia, kan gitu ya. Jadi konsep tentang yang turun ke tengah kita dalam rupa manusia itu konsep dewa-dewa pagan Yunani. Bahkan di sini dijelaskan loh dalam sebuah tafsirnya. Ini kita buka ya. Nih, konsep tentang dewa-dewa atau tentang dewa ini Theos kan, ini kan bahasa Yunaninya kan Theos. Mereka menggunakan kata dewa di sini kan. Nah, sementara Yesus itu kan anak Theos buat mereka. Nah, ini kita buka nih. Nih ya, sebentar. Orang banyak menyangka mereka bahwa dewa, ya ini, mereka itu berseru kegirangan dalam bahasa mereka sendiri, sebab rakyat biasalah yang berseru, nih kan, dalam bahasa Likonia, sebuah dialek bahasa Yunani. Jadi dalam bangsa Yunani ini nanti pemahaman orang Yunani, apa konsepnya? Dewa telah turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas turun ke tengah-tengah mereka dari awan-awan, dan bahwa mereka semacam makhluk ilahi yang berkuasa, yang tidak lebih rendah daripada dewa, meskipun dalam rupa manusia. Gagasan ini sangat sesuai dengan pemahaman ya tentang Tuhan menurut kepercayaan pagan atau kafir di sini. Kan dalam konsep mereka pagan itu kafir ya. Justru konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, Tuhan menjelma menjadi manusia, itu konsep dewa-dewa Yunani dan konsep kafir. Ini padahal kitabnya sendiri menjelaskan loh. Tapi kenapa mereka mengutip-ngutip ayat Al-Quran untuk melegalkan menuhankan Nabi Isa alaihissalam yang di sini mereka buat? Ini sungguh sangat menyesatkan umat Islam. Jangan sampai tergiring opini dengan narasi yang sangat halus mereka buat, mengutip ayat-ayat Al-Quran sehingga dia menyimpulkan makna perayaan Natal itu adalah bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, Isa Al-Masih, melalui Isa Al-Masih. Konsep ini padahal bukan konsep ajaran para nabi. Bahkan tadi dijelaskan di dalam kitabnya mereka sendiri, itu konsep ajaran pagan Yunani. Ketika ada dewa turun ke tengah kita dalam rupa manusia, itu dijelaskan dalam penjelasannya adalah konsep pagan Yunani. Nah itu ikhwan fillah semua. Jadi sebenarnya mereka itu ya tidak punya dalil yang kuat untuk melegalkan keimanannya, sehingga mengutip ayat Al-Quran. Bahkan di sini tujuannya untuk menyesatkan umat Islam, memurtadkan umat Islam keluar dari keyakinan Islam dengan cara halus, penggiringan opini dan sebagainya, sehingga nanti dikatakan ketika umat Islam tidak mengucapkan selamat hari Natal dikatakan sebagai umat intoleran dan sebagainya gitu ya. Itu penggiringan opini yang sangat luar biasa mereka buat. Nah ini seperti ini. Jadi umat Islam, kalau Anda mengucapkan hari Natal seperti yang disimpulkan oleh Kristen itu sendiri, berarti sedang melegalkan konsep Allah menjelma menjadi manusia. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangankan dari Al-Quran, dari kitab mereka sendiri pun sebenarnya dibantah, baik dari ajaran Yesus maupun ajaran kitab perjanjian lama yang disebut kitab para nabi kan gitu ya, kitabnya bangsa Yahudi kan gitu. Justru dijelaskan tadi konsep tentang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu sebenarnya konsep ajaran pagan
bukan ajaran para nabi. Itu ikhwan fillah semuanya ya. Semoga kita semua terselamatkan dari pendangkalan akidah ini, bagaimana mereka selalu berusaha menggerogoti akidah umat Islam agar umat Islam itu keluar dari keislamannya, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho terhadap kita umat Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Bahkan kalau kita bahas, tadi sudah diungkap ya, Allah sangat marah, sangat murka konsep tentang Tuhan menjadi manusia atau Allah memiliki anak. Itu sangat marah di dalam Al-Quran. Bahkan di sini digambarkan hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu gitu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Begitu ya. Nah, ini sangat dibantah oleh Al-Quranul Karim ya. Oleh karena itu ikhwan fillah semuanya, mari kita selamatkan saudara kita, generasi kita, keturunan kita dari upaya pendangkalan akidah atau pemurtadan. Kita harus bisa membentengi akidah saudara-saudari kita, karena banyak sekali kalangan misionaris yang berusaha untuk menyesatkan umat Islam sehingga mereka keluar dari keislaman dan umat Islam dimurtadkan oleh mereka. Itu tujuan mereka ya. Oke, ikhwan fillah semuanya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, hilaf dan sebagainya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.